Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz. Cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السيد الأمين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحاب الكرام القادة الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وأياتها المسلمات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات فإنه قد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, alim ulama, jadi pandai, tokoh masyarakat, tokoh adat yang hadir di Masjid Raya Bangkinang ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, kembali kita diizinkan Allah menikmati salah satu dari taman-taman surga ini. Kita berharap kepadanya sebagaimana Allah kumpulkan kita di majlis ini, mudah-mudahan dalam ketaatan, mudah-mudahan Allah berkenan mengumpulkan kita pula bersama di surga yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu kita perbanyak pula mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi junjungan alam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan itu pula doa kita diijabah Allah. Di akhirat kita mendapatkan syafaat daripadanya dan diizinkan pula bertetangga dengannya di surga. Amin. Harapan besar ini, amalan kita kecil. Istilahnya naposu kadang tenaga kuang. Tapi harapan harus kita gantungkan setinggi-tingginya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Karena kata Nabi alaihi salatu wassalam, kullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap orang dimudahkan mendapat apa yang diciptakan untuknya. Allahumma yassir wa a'in. Ma'asyiral kiram, para hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai. Kemudian doa kita pula untuk orang-orang tua kita, ayah, mak kita, serta para paman, bibi, apa, ama, ete, to acu, to onga, to udo, to uwa, dan seterusnya, serta para saudara-saudara kita, kerabat dan rahim kita,
dan tidak lupa pula para guru, para ustadz, para buya yang telah mendidik kita. Yang hidup semoga Allah pelihara, Allah jaga dan bimbing dengan taufik dan hidayah, mudah-mudahan sampai husnul khatimah. Dan semoga yang sudah mendahului kita Allah limpahkan kepadanya ampunan, rahmat dan segala kebaikan, dan semoga doa kita pun dikabulkan untuk mereka, amin ya rabbal alamin. Terkhusus imam kita Al-Imam Muslim bin Al-Hajjaj Abu Husain Al-Qushairi An-Nisaburi rahmatullahi ta'ala alaih. Pada kesempatan ini masih dalam kitabus salah, babu nahyil ma'mumi an jahrihi bil qira'ati khalfa imamih. Bab dilarang makmum menjaharkan bacaannya di belakang imamnya. Bab dilarang makmum menjaharkan bacaan di belakang imam. Tentu saja illahnya, alasannya karena suara imam mesti didengarkan, dan bila makmum pun berlomba dengan imam, akhirnya membuat orang lain tidak khusyuk mendengarkan imam. Bahkan imam sendiri pun ragu dalam membaca. Jangan-jangan bacaan makmum lebih indah pula dari bacaan imam lagi. Apa belakang imam kan? Akhirnya baca kata-kata lah dalam hati. Imam pun janjinya nak jadi imam lesikonya. Jadi isau imam jadinya. Makmum pun begitu. Kenapa tidak ini yang jadi imam? Itu dan sebagainya. Ya, intinya segala sesuatu yang membuat gangguan dalam salat itu harus dihilangkan. Termasuk juga nanti dibahas oleh para ulama tentang mengangkat suara ketika takbiratul ihram bagi makmum, karena makmum tidak dibutuhkan untuk mengangkat suara tinggi-tinggi. Yang dibutuhkan itu adalah imam dan muballighnya imam, karena dulu di masjid-masjid besar ketika tidak ada tidak ada pengeras suara yang seperti ini, suara tidak terdengar sampai ke belakang. Maka ada orang-orang di belakang yang bertindak sebagai muballigh lil imam atau mu'id, yang yang menyambung takbirnya imam supaya didengar oleh yang di belakangnya lagi. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Berkata Imam Muslim rahimahullah, haddatsana Sa'id bin Mansur wa Qutaibah bin Sa'id, telah menyampaikan hadis ini kepada kami Sa'id bin Mansur ma'ruf Al-Khurasani. Al-Khurasani mujawirul haram, sahibu as-sunan, penulis kitab Sunan Sa'id ibn Mansur yang terkenal. Wafat 255 Hijrah, asalnya dari Khurasan, Al-Marwazi dari Maru, dan hijrah atau mujawarah di Makkah, dikenal juga dengan Syekhul Haram, Syekhu Al-Haram Al-Makki, syekhnya Masjidil Haram. Wa Qutaibah ibn Sa'id, yaitu Qutaibah ibn Sa'id Al-Hadathani Abu Raja Al-Baghlani, juga thiqah. An Abi Awanah, dari Abu Awanah Al-Waddah ibn Abdullah Al-Yashkuri. Qala Sa'id, berkata Sa'id, yani Sa'id ibn Mansur, haddatsana Abu Awanah, telah menyampaikan hadis ini kepada kami Abu Awanah, yaitu Waddah bin Abdullah Al-Yashkuri tadi. An Qatadah, dari Qatadah, yaitu Qatadah ibn Di'amah ibn Qatadah As-Saddusi Al-Basri, ya, salah satu dari 6 tabi'in yang menjadi perpusaran sanad hadis. Di sanad-sanad hadis itu di masa tabi'in ghalibnya pada umumnya berputar pada 6 orang. Satu, Ibnu Syihab Az-Zuhri di Madinah. 2, Amru ibn Dinar Al-Makki di Makkah.
3 Yahya ibn Abi Katsir al-Yamami al-Basri di Basrah. Kemudian Qatadah ibn Di'amah as-Saddusi yang ada dalam sanad ini juga di Basrah. Kemudian Abu Ishaq as-Sabi'i, Amru bin Abdullah Abu Ishaq as-Sabi'i di Kufah bersama Al-A'mash Sulaiman ibn Mahran Al-Kahili Abu Muhammad Al-Kufi. Jadi 6 ini hampir semua sanad yang beredar di dalam hadis mesti melalui mereka. Ada juga tidak, tapi sebagian besarnya adalah melalui yang 6 ini, khususnya Imam Az-Zuhri rahmatullahi taala alaih. Makanya dia mendapat kehormatan menjadi pengumpul hadis Nabi. Kalau Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu dulu mendapat kemuliaan menjadi pengumpul Al-Qur'anul Karim, maka Abu Nusyihab Az-Zuhri mendapat kehormatan mengumpulkan hadis-hadis Nabawi atas perintah resmi dari Khalifah As-Salih Al-Abid Az-Zahid Umar bin Abdul Aziz alal jami' rahmatu rabbih. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. An Zurarah ibn Awfa, dari Zurarah ibn Awfa Al-Basri Abu Hajib, juga thiqatun faqih imam. An Imran bin Husain, dari Imran ibn Husain as-sahabi al-jalil radhiyallahu ta'ala anhu, qala, dia berkata, Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat adh-dhuhri awil asri. Apapun tadi Qatadah dalam sanad dia mudallis, tetapi di sanad setelahnya nanti ada tasrih bis samah, jadi hilang subhatu at-tadlis. Nah, berkata Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu, shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat adh-dhuhri awil asri. Salat Rasulullah SAW, salat mengimami kami salat zuhur atau asar. Ini ragu dari perawi, tapi dalam riwayat setelahnya tanpa ragu, yaitu salat zuhur. Faqala, lalu dia berkata, Nabi alaihissalatu wassalam setelah selesai solat, bukan dalam solat. Dalam solat tak boleh bercakap kan? Tentu saja setelah solat. Tapi di sini kan tidak disebutkan setelah solat, tidak. Tapi kalimat shalla, telah solat, berarti selesai solat. Faqala ayyukum qara'a khalfi bisabbihisma rabbikal a'la. Siapa di antara kalian tadi yang baca di belakangku surat Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la? Rupanya ada tadi yang membaca surat sabbihisma rabbikal a'la. Nah, di mana Nabi tahu? Karena dijaharkannya. Kalau udah jahar, mana tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Ini nadhir atau sama dengan hadis yang juga sering dijadikan dalil oleh sebagian kaum muslimin yang membolehkan zikir jama'i, yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Masjid Nabawi, fa idahum hilaq, mereka sedang melingkar. Lalu Nabi masuk. Nah, Nabi bertanya, apa yang kalian lakukan? Ya, andainya mereka sama-sama atau zikir jama'i, otomatis suaranya mesti terdengar. Tapi karena tidak terdengar, Nabi pun bertanya. Sebab kalau dengar, apa lagi bertanya? Jelas ya? Jadi ketika Nabi bertanya, berarti suara mereka tidak terdengar. Nah, yang seperti ini tidak pas dijadikan dalil zikir jama'i, tapi adalah sama-sama berzikir. Nah, duduk sama-sama berzikir, tidak ada masalah. Sunnah Nabi alaihissalam. Tapi zikir bersama dengan suara yang ditinggikan, itu yang tidak disunahkan oleh Nabi alaihissalam. Ini subhanallah, kadang-kadang hadis sahih tapi pemahamannya tidak
sahih. Makanya dalam istidlal, manhaj istidlal wa talaqqi di kalangan Ahlus Sunnah secara garis besar mesti memenuhi 3 syarat yang pernah kita sebutkan. Bagi yang masih lupa, masih lupanya kayaknya yang masih lupa lebih banyak. Iya. Yang pertama, kita mesti menta'zim nas syar'i. Nas syar'i, yaitu harus didahulukan dari perkataan siapapun, nak imam namanya, nak wali namanya, nak kiai namanya, syekh namanya, maka perkataan Allah dan Rasul harus lebih di atas itu semuanya. Yang kedua, memastikan keabsahan nas tersebut. Kalau Al-Quran kan tidak perlu lagi diperiksa karena semuanya mutawatir. Tetapi hadis Nabi mesti diperiksa. Lalu ada yang mengatakan di zaman sahabat, zaman Nabi tidak ada yang meriksa riwayat katanya. Apa yang nak periksa, orangnya benar jujur-jujur semua. Kan pemeriksaan bila banyak pelanggaran kan? Iya tak? Kalau banyak pelanggaran, banyak pemeriksaan. Tapi ketika di zaman itu, laisa minna man yakzib, tidak ada di antara kami yang pandai berdusta. Tentu beda dengan keadaan di mana sebagian besar pandai. Kalau tidak percaya, kita absen sekarang. Saya nak nanya sekarang, coba nunjuk tangan. Tapi jujur ya, jangan nambah dusta. Tuan-tuan dan perempuan yang tak pernah berdusta selama ini. Nah, itu masalahnya. Makanya hari ini riwayat terpaksa diperiksa, sekalipun ustaz, kecuali dia mengaku dan terbukti tidak pernah dusta. Kayaknya payah nyarinya hari ini. Ya, saya sudah kemana-mana nyari yang berani nunjuk tangan tidak pernah dusta. Alhamdulillah belum ketemu. Oleh sebab itu, maka saya katakan sanad hari ini tidak bermanfaat untuk menentukan sahih tidaknya riwayat, apalagi menentukan sahih tidaknya pemahaman. Jelas? Karena apa? Karena bisa saja pendusta, dari pembohong, dari pengibul, bisanya ya. Walaupun kita tidak, mohon maaf, sebagian ulama sebagian besar tentu yang terkenal dengan Ahlus Sunnah, ulama hadis itu tentu saja mereka orang-orang jujur. Tapi untuk saat ini ya, tidak akan menambah Sahih Bukhari lebih sahih ya, atau menambah Sahih Muslim lebih sahih dengan sanad hari ini. Tapi bagi yang rajin mengumpulkan sanad, kumpulkan aja lah, tidak masalah, tidak ada pengaruh. Itu makna perkataan kita bahwa karena hari ini tidak perlu sanad lagi. Sebagian mempelintir juga, dikiranya tidak perlu sanad Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Nah, berarti memang kalau bicara bukan di bidang kita, payah gitu ya. Jadi karena memang ada bahasa-bahasa yang ringkas, tapi yang ahlinya paham, yang tidak ahli condo-condo paham. Itu biasa itu. Apalagi lah pandai ngeriting. Allah musta'an. Emangnya lebih diajarkan di kuliah, yang pandai ngeritik itu hebat, yang tidak pandai mengeritik itu tidak hebat. Akhirnya contoh tadi dia contoh kambiang manandua batu gunung sodok di tandua deh sampai tahu bidak patah deh dah suyo pun tak datang bidak tandua Rasul itu nak nanduk batu gunung, kasihan itu. Tapi itulah zaman ini, zaman fitnah, nauzubillah ya. Semua orang masya Allah ingin terkenal dengan cara yang juga tidak benar. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Kalau sempat hidup Abu Hanifah ya, dites deh uang kampanye kan, di jawab baik pertanyaan tidak bisa dijawab depan umum. Betul tuh. Dari kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. La ilaha illallah. Kenapa sampai situ sih? Apa tadi? Manhaj Ahlus Sunnah fit talaqqi wal istidlal. Mesti pastikan kesahihannya. Makanya kita belajar hadis ini kan, kenapa Sahih Muslim diambil? Karena hadis Sahih Muslim dipastikan sahihnya, kecuali yang dikritik oleh sebagian ulama yang ahlinya. Ikhwani fillah, dulu nih bil munasabah juga, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim sudah dikritik oleh banyak ulama sebelum hari ini. Nah, tanggapan ahli hadis dulu terhadap Ad-Daraqutni biasa aja, karena mengkritik itu
biasa. Tapi hari ini ketika yang tidak ahli bicara, misalnya Syekh Fulan mengkritik Imam Fulan, woi seperti kiamat dia, seperti kiamat. Sebenarnya santai aja lah. Kalau memang antum bisa buktikan bahwa kritikan Syekh Fulan terhadap Imam Fulan tidak benar, selesai masalah kan? Kan tidak perlu dah gara-gara mengkritik Sahih Bukhari 2 hadis, 3 hadis, 4 hadis dan sebagainya lalu jatuh martabatnya. Imam Daraqutni 60 hadis lebih dikritiknya dari Imam Muslim, dari Imam Al-Bukhari kritik sekitar 16 hadis. Tidak ada ahli hadis yang dulu menjadikannya sebagai kiamat. Hebatlah Imam Daraqutni pada Imam Al-Bukhari, santai aja biasa. Nah, kalau kita bisa membuktikan ini salah, teruskan. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, makanya memang adab itu seperti kata Imam Ahmad rahimahullah atau Imam Abdullah Mubarak, bahwa saya belajar adab itu 30 tahun, belajar ilmu hanya 20 tahun. Adab itu malah lebih penting daripada antum berbicara tentang masalah itu. Lebih baik antum mulai membicarakan masalah mustalah hadis, yaitu kan kelasnya kelas kelas kita ini kan kelas-kelas itu baru kan. Mustalah hadis, definisi hadis sahih, definisi hadis hasan, definisi hadis dhaif, nanti menanjak terus-terus. Kalau sudah sampai saya kayak Daraqutni, nanti baru kritik pula. Karena nanti antum kalau bahasa ampuh masalah deh, ampuh tentu ampuhnya. Kalau bahasa kini blunder mat, iya blunder kita akibatnya. Akhirnya nanti terjadi sakit hati, saling benci, saling menghujat tanpa ilmu, karena isinya kebencian, bukan dasar mencari kebenaran. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, itu makanya saya menasihati diri sendiri, jangan masuk bab-bab yang kita belum mutqin di dalamnya, belum profesional di dalamnya. Makanya kemarin ada mahasiswa kami baru S1 sudah menulis tentang perbandingan antar ulama. Allah musta'an. Maka dengan terpaksa suruh ngulang. Ya, karena bukan saya sendiri, termasuk semua tim. Ya, belum masanya. Kami di Madinah, saya katakan, kami di Madinah yang bukan jurusan hadis saja, belajar hadisnya satu semester antara 150 sampai 250 hadis, itu 8 semester. Maka untuk S1 tidak diizinkan untuk mengkomparasikan antar ulama, belum diizinkan, belum masanya. Nanti kalau sudah doktoral baru ini, itu bukan mudah, karena kita harus menguasai ilmu 2 orang itu, harus menguasai ilmu kedua orang itu. Tidak mungkin diambil 1-2 hadis jadikan sampel, artinya multi-stack random sampling, yaitu ambil sampel beracak di setiap tingkat, akhirnya hasilnya baca acak di setiap tingkat. Itu yang terjadi. Allah musta'an. Seperti yang sekarang juga baru dengar baru-baru ini, seorang yang bukan berilmu tapi dipakar tapi tidak berilmu, bicara tentang agama Islam, auzubillah. Dan kita tahu dari mana aslinya apa yang diucapkan itu, bukan analisa dia sendiri, tapi adalah virus yang dia terima dari pemikiran orang-orang yang mulhid, zindiq, yang bukan dari Islam. Tapi sayang, sudah dibesarkan kan, ya, ibarat kata orang Arab, tazabbaba qabla yatakhasram, li sui sebelum masak. Itu masalahnya, la li sui sebelum masak. Jadi kismis, alun jadi apa boleh, alun jadi anggur, tapi tiba-tiba lah jadi bayangkan loh, alun jadi anggur, tiba jadi kismis, tak kena mosam dah, tapi itulah Allah musta'an. Wah, awak suka yang masam-masam, Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, jadi pastikan keabsahannya dulu, ya, ta'zim, kemudian pastikan keabsahannya. Yang ketiga, pastikan kebenaran pemahamannya. Pastikan kebenaran pemahaman. Berapa banyak dalil tidak pada tempatnya, dalil bukan pada tempatnya. Allah musta'an. Oleh itu kaum muslimin, disinilah perlu kita belajar kepada ulama yang as-salaf, yang memang mereka itu boleh dikatakan dibanding khalaf sangat berbeda.
Mereka cari dalil dulu baru cari ilmunya dan diamalkan. Kalau orang belakangan seperti kita ini, amalkan dulu, isuk bau bayu. Ini masalahnya. Makanya banyak utang zaman awak pada zaman dahulu ni. Iya, makan dahulu bau bayu. Kalau dahulu bayu dahulu bau makan. Kenapa itu? Akhirnya saya tengok dompet tak ada piti lah. Nengok ke kawan tompang tak bawa piti deh. Awal lele tak ada piti, kawan tompang tak bawa piti. Allah musta'an. Akhirnya apa dapat je lah. Ada kat pinggang dijual. Nah, ada KTP digaden. Itulah masalahnya. Jadi ilmu dulu seperti kata Imam Al-Bukhari, babul ilmi qabla al-qawli wal aman. Ma'asyiral kiram. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi 3 ini prinsip utama, yaitu ta'zim terhadap nusus syar'iyyah, yang kedua memastikan keabsahan dan kesahihannya, yang ketiga adalah dengan memastikan kebenaran istidlalnya, pasti dalilnya untuk masalah itu. Kadang-kadang ada kena mengena dengan masalah, tiba-tiba jadi dalil masalah. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi Nabi SAW mendengar seseorang tadi mengucapkan ayyukum qara'a bisabbihisma rabbikal a'la min wara'i au khalfi. Siapa yang baca tadi sabbihisma rabbikal a'la, berarti dia mendengar karena dijaharkan. Makanya ditanya siapanya, bukan apa yang dibaca. Kalau ketika dia masuk ke majlis tadi, yang ditanya apa yang kalian lakukan, karena beliau tidak mendengarkan. Makanya memahami setiap kalimat dalam Al-Quran dan hadis itu memang sangat menentukan kebenaran pemahaman itu. Makanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tidak membenarkan orang menafsirkan Al-Quran dan Sunnah kalau tidak memahami bahasa Arab. Ya, untuk jadi ahli tafsir jangan. Tapi kalau memahami untuk diri sendiri bisa, untuk diamalkan. Tapi kalau menafsirkannya, mendalaminya, tidak pandai bahasa Arab, tidak usah. Allah musta'an. Kon jadi mau ahli tafsir tapi tidak pandai bahasa Arab. Nya ahli tafsir, pakar tafsir bahasa Arab tidak pandai. Pakar hadis bahasa Arab tidak pandai. Sudah itu songkowang tidak pandai bahasa Arab. La haula wala quwwata illa billah. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian faqala rajul, berkata seorang laki-laki, ana, saya yang baca ya Rasulullah. Kalau takut siapa tadi itu tidak ada menunjuk kan? Kalau ini tidak, saya Rasulullah. Ya, subhanallah. Walam urid biha illa al-khair, tapi tidak ada niat saya kecuali baik. Kan selalu alasannya niatnya baik, dan benar dia tidak kecuali dia ingin kebaikan. Cuma Nabi katakan qala qad alimtu anna ba'dakum khalajaniha, saya sudah tahu, artinya walaupun niatnya baik tapi sebagian kalian khalajaniha, dengan ayat ini membuat saya ya naza'aniha, artinya terjadi munaza'ah, artinya perang baca lah antara kita, lebih kurang bahasanya kaum muslimin dan muslimat, mengganggu bacaan saya. Apa sebab? Karena asalnya al-khuluj itu maknanya dukhul fil qalb, khalajatnil afkar, pikiran yang selalu menggelayut di akal saya, itu namanya al-mukhalajah. Jadi kalau masuk ke hati, masuk ke pikiran, mengganggu. Jadi dengan bacaan itu, walaupun niat kamu bagus, tapi mengganggu saya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, makanya Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, makanya tidak dibenarkan makmum membaca dengan suara keras di belakang imam. Di belakang imam, sekalipun di salat jahriyah. Sekalipun di salat jahriyah, walaupun urut hadis di sini salat zuhur kan sirriyah kan, salat sirriyah, walaupun ada wajah, kata Imam An-Nawawi dalam mazhab Syafi'i, wajah syaz atau dhaif, yaitu kalau jahriyah boleh, tapi ini bertentangan dengan dalil nanti.
yaitu ketika Nabi SAW, hadis dari Imam Abu Daud dalam As-Sunan, bahwa Nabi mendengar mereka baca di belakang Nabi SAW. Lalu Nabi katakan, la taf'alu illa bi ummil Qur'an, jangan kalian ikut mengikuti bacaan Al-Quran kecuali Al-Fatihah. Ini pula yang menjadi dalil bagi jumhur untuk mewajibkan Al-Fatihah tetap dibaca oleh makmum dalam solat jahar. Ya, kita cenderung ke pendapat ini karena hukum asalnya Al-Fatihah rukun yang tidak boleh ditinggalkan. Ditambah lagi dengan ini, kalau kalian nak baca juga di belakang saya, jangan baca kecuali Al-Fatihah. Adapun perkataan Nabi alaihi wasallam, sallama al-imami fa qira'atul imami lahu qira'ah, siapa yang bersalat bersama imam maka bacaan imam baginya adalah mewakili. Ini sifatnya mutlak, ditaqyid dengan hadis tadi, yaitu khusus Al-Fatihah tidak mewakili, khusus Al-Fatihah tidak mewakili. Wallahu ta'ala alam. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Sedangkan sebagian ulama mengatakan tidak, seperti Imam Malik, kalau dalam solat jahar cukup Fatihah. Nanti akan ada masalah itu insyaallah taala. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, kata Nabi SAW, syahidnya di sini, kenapa dilarang? Karena bacaan kamu tadi membuat masuk ke dalam pikiran saya, artinya dengan demikian mengganggu bacaan saya, apalagi yang lain, kan itu kan, apalagi yang lain. Nabi SAW yang di dalam solat zuhur tadi, riwayat tadi kesyak kan zuhur atau asar, tapi riwayat setelah ini tanpa syak, yaitu solat zuhur. Nabi sendiri terganggu oleh bacaan yang lain. Kira-kira kita gimana? Ini. Jadi kalau ada yang masih bertahan bahwa mengangkat suara keras-keras walaupun masih banyak orang yang sedang sholat di sekitar kita, dikatakan yang tidak mengganggu, ini sebenarnya bukan tidak mengganggu, tapi ngikut hilang patut deh dekat 7 itu aja masalahnya. Jadi pasalnya ketika ada anak-anak main di belakang, padahal suara anak-anak itu tidak sekeras suara imam yang berzikir kari tadi, kan tidak sekeras itu kan. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, siapa yangnya itu langsung. Tidak astagfirullah wajar, siapa yangnya. Kasan anak Pak Imam gay atau anak pengurus, urusan je pengurus jadi. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat, jadi kalau ada yang bisa tidak mengganggu, itu sebenarnya karena hilang patut deh. Ketujuh, Nabi sendiri alaihi salatu wassalam sayyidul khashiin terganggu. Alimtu anna ba'dakum qad khalajaniha. Ini kata Imam Nawawi, ingkar atas perbuatan ini. Nabi mengingkari perbuatan ini. Jadi itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, sebenarnya jangan ada dusta di antara kita gitu. Ya, jujurlah dalam bercinta. Kaum muslimin, jujurlah dalam bercinta. Jangan ada dusta di antara kita. Terganggu. Cuman karena sudah terlanjur makanya hilang patut karena setuju. Pasti terganggu kaum muslimin. Buktinya tadi anak-anak jadi sepanjang salat dia fikir di bapu kena sambut ke anak tu tadi. Kalau sebelum masa dulu langsung buka jauh ke belakang tu, langsung dikejar ke belakang. Kini kan tidak lah, takut polisi kan, besok kena lapor. Iya. Jadi karena memang banyak dulu yang seperti itu, akhirnya datang aturan atau undang-undang tidak boleh, tidak ada kekerasan. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Jadi Nabi SAW melarang orang yang membaca Al-Quran di belakangnya, walaupun sababnya salat jasir, tapi tetap salat jahar juga tidak dibolehkan karena alasan yang sama, mengganggu. Kemudian riwayat yang kedua dalam bab ini, qala hadatsana Muhammad ibnul Muthanna wa Muhammad ibn Bashar. Telah menceritakan hadis ini kepada kami Muhammad ibnul Muthanna, itu Muhammad ibnul Muthanna Abu Musa al-Basri yang dikenal dengan Az-Zamin. Wa Muhammad ibn Bashar, itu Muhammad ibn Bashar al-Basri juga dikenal dengan Al-Bundar. Tapi tak boleh lah. Ini adalah okey, kalau orang boleh kan,
bukan bule maknanya. Bundar dari bahasa Persia artinya orang yang hafalannya sangat kokoh, sangat kuat, sehingga disebut bundar. Ada lagi gurunya nanti namanya Gundar, Muhammad ibn Ja'far al-Basri, dikenal pula dengan Gundar. Gundar itu seperti kilat dalam bahasa Persia juga. Jadi hafalannya seperti kilat. Kalau kita alhamdulillah lupanya seperti kilat itu. Subhanallah. Lupanya seperti kilat. Makanya kalau kita kaum muslimin, kalau disuruh menilai orang-orang yang ahli, ulama-ulama hadis, kita tak akan pernah jujur. Apa sebab? Sebab kita bukan hafiz. Hafalan kita bukan secepat kilat. Lupa kita yang secepat kilat. Nah, kalau ada yang gugat, berapa hadis yang hafal oleh Syekh Fulan, berapa hadis Syekh Fulan, memang antum banyak hafalannya. Kata dikatakan, yang kita saja, masyaallah kiram dirahmati Allah, yang bukan jurusan hadis di Madinah itu 8 semester itu sampai 250 hadis kan, apalagi yang di jurusan hadis, itu pun tidak dibenarkan. Bandingkan dengan kita yang 1 semester hanya belajar 16 hadis, ya, itu pakai makalah pula kan kadang. Setelah itu nak mengkritik orang-orang yang pakar di bidang hadis yang diakui oleh dunia, makanya antum melakukan perbuatan sia-sia. Maka perbuatan sia-sia ini kata Nabi jangan dilakukan. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tidaklah semua yang antum ketahui antum katakan. Awak kalau nak mengatakan segala kita ketahui sih, bantah labiulat ya ai bantah gitu lagi. Banyak yang nak dituliskan sebenarnya, tapi saya pikir kalau dituliskan mudaratnya lebih banyak daripada maslahatnya. Yang ndak ada patut diperdebat pun diperdebat juga. Ya, dia debat juga semua orang. Ndak perlu diperdebatkan kadang-kadang. Misalnya nasihat. Ya, nasihat. Wak sebutkan hadis la yajtami'u fi qalbi mu'min imanun wa hasad. Tidak mungkin terkumpul dalam hati seorang beriman iman dan hasad. Wa amde nang sindiu ya. Subhanallah, ada nyindir-nyindir lah. Di media sosial dikiranya kita menyindir. Subhanallah. Tapi kan disabui lah. Wa sabui innamal a'malu binniyat, mesti ikhlas. Kecen tidak ikhlas jangan ini kan itu. Allah Ustaz. Jadi kadang-kadang subhanallah. Kalau orang yang hatinya tidak sakit, tidak sehat, ya pasti yang baik pun madu pun kita majukan dikiranya air nila setitik ya. Air nira atau nila? Kalau nira manis kalau tidak salah ya. Iya ya. Ada? Tidak, alhamdulillah. Ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi tidak semua yang kita dengar mesti dikatakan. Karena Nabi katakan kafa bil mar'i isman ayuhadditsa bi kulli ma sami'a. Naam, rahimallahu imra'an ya'rifu qadra nafsah. Ya Nabi katakan tadi, subhanallah. Naam. Cukup berdosa bagi seseorang menyampaikan semua yang dia dengarkan. Yang dia dengarkan, apalagi menyebabkan orang berbantah-bantah gara-gara itu. Nah, iya, ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Kemudian kita juga harus paham di mana derajat kita. Kalau derajat masih tuwaili bil ilmi seperti kita ini, tidak usahlah kita untuk menjadi wasit pula di kelas internasional itu. Awak di kampung tidak pernah juara. Ya Ustaz ya, sudah itu mengusulkan daftar jadi wasit wasit internasional di Langgolang. Waduh, awak kan Langgolang pantang lo terpaksa mabu. Nah, itu masalahnya. Di Langgolang pantang akhirnya mabu. Kalau mabu, atau ngumpul kawan boleh ambil uang di laman. Bukan ambil di lamannya. Ngadu ke ayah, ngadu ke amak, ngadu ke buya, ngadu ke guru. Akhirnya apa? Amak awak berbantah gara-gara kita. Boleh? Jadi jangan mengundang-undang masalah untuk diri kita sendiri. Biasa-biasa. Tuntut ilmu, sebarkan. Ya, tuntut ilmu, sebarkan.
Ada yang salah, perbaiki. Kritik yang salah dengan ilmu bagus, tidak ada masalah. Ya, walaupun ya kalau dulu orang melihat kalau seandainya dia guru kita, orang guru kita, walaupun salah mereka tidak secara langsung, mereka seperti bertanya. Akan dah sudah hilang akhlak itu di kita hari ini. Ya seolah-olah lah hebat pula pada guru lagi. Allah musta'an. Di mana kita? Adab kita kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Baik. Ini Muhammad bin Bashar Al-Bundar. Punya guru namanya Muhammad bin Ja'far Gundar. Yaitu hafalannya seperti kilat menyambar. Kalau kita lupanya seperti kilat pergi. Bukan nyambar. Baik, kali masuk azan ya. Baik, azan dulu kita lanjutkan insyaallah taala. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat rahimanillah wa iyyakum. Kemudian beliau melanjutkan, qala, keduanya berkata, yaitu Muhammad ibn Muthanna dan Muhammad ibn Bashar, qala haddatsana
Muhammad ibn Ja'far telah menyampaikan hadis ini kepada kami. Muhammad ibn Ja'far al-Basri al-Gundar tadi, yang hafalannya seperti kilat. Athbatun nas fi Syu'bah, yang riwayatnya paling kokoh dari Syu'bah. Dan di sini diriwayatkan dari Syu'bah. Haddatsana Syu'bah, telah menyampaikan hadis ini kepada kami Syu'bah, itu Syu'bah bin al-Hajjaj al-Ataki Abu Bistam al-Basri Amirul Mukminin fil hadis, awwalu man fattasha al-haditsa bil Iraq atau bil Basrah, orang yang pertama memeriksa keabsahan hadis di Basrah. Nah, an Qatadah, dari Qatadah, dia juga min athbatin nas fi Qatadah. Qala sami'tu, berkata Qatadah, sami'tu Zurarah. Di sini Qatadah menyebutkan dia mendengar, hilang tadlisnya tadi. Sami'tu Zurarah ibn Awfa Abu Hajib al-Basri tadi, Qadhi al-Basra, yuhadithu, menyampaikan hadis, an Imran bin Husain, dari Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla adh-dhuhra, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat zuhur. Di sini tidak ada ragu dari perawi. Di sini pentingnya kaum muslimin dan muslimah dirahmati Allah, manhajnya yang dilakukan oleh Imam Muslim mengumpulkan semua riwayat yang berkenaan dengan masalah ini. Lafaznya masing-masing menafsirkan yang lain. Kalau tadi ada yang ragu, di sini tanpa ragu. Nah, kalau ada yang ragu dan ada yang tidak ragu, ambil yang mana? Ambil yang ragu. Jadi kalau ada yang meragukan dan ada yang meyakinkan, tuan-tuan pilih yang meragukan atau meyakinkan? Alhamdulillah, inilah manhaj yang benar itu, bahwa yang yakin dengan dalilnya didahulukan daripada yang meragukan dalil. Dalam akidah ini yang penting kaum muslimin dan muslimat. Keyakinan itu, bila orang yakin dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, lalu dia diragukan oleh pendapat yang lain, kita tinggalkan yang meragukan itu, ambil yang meyakinkan, karena Al-Quran dan hadis yakin. Tahu kalau pendapat tidak yakin. Nah, taib, faja'ala rajulun yaqra, maka seorang laki-laki yaqra'u khalfahu sabbihisma rabbikal a'la, membaca di belakang Rasulullah surat Al-A'la. Falamman saraf, di sini jelaskan, tadi kan tidak jelaskan selesai salat. Falamman sarafa, ketika dia selesai salat, qala ayyukum qara'a atau ayyukumul qari', siapa di antara kalian yang membaca? Ayyukum qara'a atau ayyukumul qari' maknanya sama, cuma bedanya ayyukum qara'a yang telah membaca tadi, al-qari' siapa yang membaca, sama artinya. Faqala rajulun, seorang laki-laki menjawab, ana, saya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu Nabi katakan, qad zanantu anna ba'dakum khalajaniha, saya sudah menyangka bahwa salah seorang dari kalian khalajaniha, membuat saya ikut-ikutan membaca atau meragukan saya, naza'aniha. Nah, ini juga pengingkaran dari Nabi SAW terhadap apa yang dilakukan oleh sahabat ini, di mana dia membaca dengan suara keras. Dan niatnya tadi baik atau tidak baik? Baik. Nah, kaum muslimin dan muslimat, tidak semua niat baik diluluskan oleh Rasulullah SAW. Ini catat ini, karena sebagian menjadikan sebagian hadis takriri sebagai bid'ah yang dilakukan sahabat direkomendasikan oleh Nabi. Lalu jadikanlah bahwa sesuatu yang tidak dibuat Nabi, kalau baik buat sajalah. Kan itu kan? Tidak benar. Tidak semua yang baik menurut sahabat lalu disahkan oleh Nabi SAW. Semuanya berniat baik. Ya, tadi dalam khutbah Jumat saya sampaikan, ada seorang sahabat namanya Abu Israel bernazar puasa tanpa berlindung dari sinar matahari. Artinya sambil bapak ini puasa, awak sambil di AC lah, cuma batal gila kan, aja dah. Bernazar puasa sambil berjemur, jelas.
Lalu Nabi melihat dia berjemur, orang puasa. Sang tak berjamu lah loyo, apalagi berjamu. Panas, bayangkan panasnya di Jazirah Arab itu, panasnya di Madinah. Abang kan pernah masih panas kan bang? Lah ya? Otak palornya. Tu tapi tak sampai bajet kan? Alhamdulillah. Jadi kaum muslimin, panas luar biasa, sedang puasa pula. Maka Nabi katakan, suruh dia tetap puasa tapi jangan berpanas. Karena berpanas itu tidak disyariatkan. Jelas? Maka yang dibolehkan yang disyariatkan, yaitu puasanya teruskan. Tapi jangan panas. Yang kedua, dia sambil puasa tidak bercakap. Ya, nyata kanang dia Nabi Zakaria dulu kan. Falan ukallimal yawma Siti Maryam kan. Saya tidak berbicara. Akhirnya dia juga tidak berbicara. Dua masalah yang ditambahnya. Satu, berjemur sambil puasa. Yang kedua, tidak berbicara selama puasa. Nabi bilang falyatakallam, karena itu tidak disyariatkan. Jadi tidak semua yang baik menurut sahabat otomatis baik menurut syariat. Oleh sebab itu, ini tidak bisa dijadikan dalil untuk mengada-ngada dalam agama. Karena ini ihtimal, sesuatu yang mungkin aja dijadikan dalil, tapi yang pasti Nabi melarang. Makanya tadi ada yang ragu, ada yang yakin. Mana yang ikut? Yakin, jangan ikut yang ragu. Jelas ya? Yang yakin katanya ditolak, yang ragu ada yang bilang diterima, ada yang bilang ditolak. Mana yang diterima? Ya yakin tadi, karena Nabi bilang ditolak. Jen cejo non menjolak jole itu kan itu ya. Jen cejo non dah jole, yang jole jo alun jole, yang jole alun jole, apalagi yang belum jole. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Ada lagi kisah seorang ibu bernazar naik haji jalan kaki di Madinah. Elok tujuan atau buat? Elok atau buat tujuannya? Niatnya bagus supaya merasa kan itu kan. Mungkin dia memahami dari hadis Nabi juga. Kan Nabi ketika Duba'ah bintu Zubair sakit, lalu Nabi dia nak ikut haji. Kata Nabi SAW, haji aja lah. Karena sakitnya sakit istilahnya demam kan. Boleh haji. Karena ajruki ala qadri nasabiki. Pahala yang kau dapatkan sesuai tingkat kesulitan yang kau lakukan. Berijtihad. Dia memahami hadis tadi. Hadis tadunya tapi salah paham mungkin. Jadi akhirnya dia nak lay tawuk pergi haji, lalu jalan kaki. Maka kata Nabi SAW, bayar nazarnya naik haji, tapi jangan jalan kaki. Nazar kan wajib tunaikan kan? Tapi karena tidak syariatkan, kata Nabi tidak usah ditunaikan. Jelas? Karena apa? Terhitung maksiat. Karena melakukan sesuatu yang tidak disyariatkan dalam ibadah terhitung maksiat. Lebih disukai oleh syaitan daripada maksiat biasa. Apa sebab? Karena pelakunya tidak merasa itu maksiat. Ustaz kalau cerita itu lawangilah. Kaum muslimin dan muslimat. Makanya disuruh oleh Nabi tetap dia tunaikan nazar hajinya, karena haji disyariatkan. Maka dilaksanakan. Makanya hadis Nabi katakan, man nazara ayyuti Allah falyuti'hu. Siapa yang bernazar taat, laksanakan. Wa man nazara ayya'si Allah fala ya'sih. Siapa yang bernazar maksiat kepada Allah, jangan dilaksanakan. Jelas tu? Berarti ketika dilarang oleh Nabi melaksanakan nazar jalan kaki ke Makkah, berarti maksiat karena tidak disyariatkan. Ketika Nabi larang, siapa tadi? Ada lupa kan, memang capek gila lupa. Abu Israel untuk puasa sambil berpanas. Berarti berpanas sambil puasa itu nazar, berpanas-panas di saat puasa maksiat atau bukan? Ya maksiat, karena dilarang oleh baginda Rasulullah SAW. Walaupun niatnya baik, nak leta so puasa kan itu kan, nak leta lebih terasa puasa. Enggak. Makanya kalau ada orang buat ibadah khusus untuk mengemblengkan diri, misalnya tidak makan sampai puluh ayam, sampai puluh malam misalnya, kita katakan itu maksiat, lebih dicintai oleh syaitan daripada
maksiat murni seperti mencuri. Apa sebab? Karena yang seperti ini susah tobatnya. Susah tobatnya. Maka ada hadis dari Imam At-Tabarani, la yaqbalullahu li sahibi bid'atin taubah. Allah tidak menerima taubat ahli bid'ah. Maksudnya oleh para pensyarah dikatakan karena mereka memang tidak bertobat, cuma tidak diterima, tidak pernah mengajukan. Tidak pernah mengajukan, makanya tidak di ACC. Makanya orang yang melakukan maksiat berupa bid'ah hasanah berupa bid'ah susah untuk bertaubat. Makanya tidak akan ada taubatnya yang di ACC dari amalan itu. Amalan lain mungkin bertobat, ya, jangan salah paham pula. Kalau amalan dosa lain bertobat dia karena dia merasa berdosa. Siapa yang tidak tahu mencuri berdosa, berdusta berdosa, hasad berdosa, riba berdosa, ya kan? Pasti minta maaf, pasti bertobat insyaallah. Cuman dari amalan bid'ah susah orang bertobat. Apa pasal? Dia tidak menganggap dosa. Siapa yang tahu itu bid'ah? Yang paham sunnah. Yang paham sunnah. Siapa yang tidak paham sunnah, dikiranya sunnah bid'ah, yang bid'ah sunnah. Itu biasa itu. Makanya antum mulai pahami sunnah dulu, baru itu jangan paham bid'ah. Tidak usah dipelajari bid'ah, karena bid'ah itu tanpa dipelajari pun paham, tanpa berilmu pun bisa dibuat. Tapi kalau sunnah tanpa ilmu tidak dapat. Sunnah tanpa ilmu tidak dapat. Tapi kalau bid'ah tanpa ilmu, pahala yang banyak bilang senang bu. Paling senang bu. Kan alatnya kan cuma perasaan dan perkiraan. Sekio-kio elok. Cuma tadi kan dia bernazar naik haji berjalan kaki. Ternyata kata Nabi, haji teruskan, jalan kaki jangan. Kan kisah yang 3 makruf kan? Ada yang tidak akan menikah selamanya, ya kan? Ada yang nak puasa setiap hari, ada yang nak salat malam tanpa tidur, kan ada kan? Nabi tak larang mereka untuk salat malam, tapi wajib istirahat. Nabi tak larang mereka untuk puasa sunat, karena puasa sunat disyariatkan, tapi jangan setiap hari, karena puasa setiap hari maksiat, kecuali bulan Ramadan. Kau maksiat karena menyalahi sunnah Nabi SAW. Menyalahi sunnah, maksiat enggak? Menentang Nabi, maksiat enggak? Ya maksiat. Bahaya kaum muslimin muslimat. Jadi hakikat ini yang belum kadang-kadang putus makrifat orang di sini. Orang putih makrifat kadang sebagian besar kita hari ini. Jadi dikiranya berbuat yang tidak disuruh Nabi itu sebagai ketaatan, padahal itu adalah kemaksiatan, karena menambah sesuatu yang tidak dibolehkan. Dia katakan dia ingin puasa lebih terasa sehingga berjemur, ya, pokoknya siang dulu di tongapane. Kata Nabi jangan, Allah tak butuh menyiksa. Bahkan Nabi sebutkan lagi tadi kepada wanita yang tadi nak jalan kaki, inna rabbaka aghna min ayyu'adziba ukhtuka au ummuka nafsaha. Allah itu tak butuh saudarimu menyiksa dirinya untuk beri pahala. Kan penyiksaan tuh, apalagi perempuan jalan kaki. Makanya kalau ada tuan-tuan nanti nak ke Mekah naik sepeda misalnya, dengan niat supaya bertambah pahala, undurkan niat itu. Tapi kalau nak nengok jalan, nak bosu serigala di jalan kan apa orang. Ya, tapi kalau nambah pahala, urungkan nazar itu. Karena itu terhitung maksiat, karena menambah-nambah dalam agama. Tapi kalau niatnya dan nak nengok lo macam mana Thailand, contoh apa lo di Burma, contoh apa lo dia pun nak ladu di Pakistan, orang tu nak makan roti canai kan, nak pijak-pijak kan. Di sitan. Tahu tak Allah alam musta'an. Jadi atau nak makan lado pode, tak sekali pode lah. Puan tuan-tuan makan pode lado Thailand. Amo pe mau kawas dan tunjuk soal. Tapi tuan-tuan mau tambang dan balik lado aja. Subhanallah. Iya kan? Nak wasum siapa pode itu borang. Beliau mungkin ada lado pode lah biar. Lado mana paling pode? Bukit tinggi ni, jauh kalah baju, jauh kalah. Asuklah payah ya, insyaallah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Mohon maaf. Nah, kemudian qad zanantu anna berlaku khalajaniha. Jadi Nabi melarang walaupun niatnya tadi
baik. Apa sebab? Karena mengganggu. Mengganggu. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Kemudian terakhir, ya, biasanya sudah ngulang lagi. Qala haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar Abi Syaibah. Qala haddatsana Ismail bin Ulayyah, telah menyampaikan hadis kepada kami Ismail bin Ulayyah ibn Ibrahim, Ismail bin Ibrahim ibn Miqsam ibn Ulayyah al-Kufi, thiqatun. Sanad yang kedua, wa haddatsana Muhammad bin Musanna, telah menyampaikan hadis ini kepada kami Muhammad al-Musanna al-Basri al-mulaqab biz-Zamin tadi. Qala haddatsana Ibnu Abi Adi, telah menyampaikan hadis ini kepada kami Ibnu Abi Adi, itu Muhammad ibn Ibrahim ibn Abi Adi. Kilahuma, kedua-duanya, yaitu Ismail bin Ulayyah dengan Ibnu Abi Adi, bin Abi Arubah, dari Ibnu Abi Arubah itu Sa'id ibn Abi Arubah al-Basri, an Qatadah, dari Qatadah bin Di'amah As-Saddusi bihadzal isnad, dengan isnad tadi, yaitu dari Zurarah bin Awfa, dari Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat zuhra, Nabi SAW salat zuhur. Di sini juga tidak ada ragu. Naam, wa qala qad alimtu anna ba'dakum khalajaniha, saya sudah menyangka ada di antara kalian yang membuat saya terbawa-bawa membaca apa yang dia baca, khalajaniha. Nah, hadis ini di antara hukum yang terkandung di dalamnya adalah, satu, disunahkan membaca surat Al-Quran sekalipun dalam salat sir, ya, setelah Al-Fatihah. Karena Nabi yang diingkarinya bukan membacanya, tapi yang diingkari adalah meninggikan suara. Jadi yang disyariatkan tak diingkari, yang tidak disyariatkan diingkari. Jelas kaum muslimin? Jadi kalau ada orang solat, kita tak ingkari solatnya, seperti yang terjadi pada Abu Sa'id bin Musayyib ketika melihat ada orang solat setelah solat subuh, kan, dia bilang, apakah Allah akan menyiksa saya, mengazab saya gara-gara solat subuh? Sama dengan pertanyaan hari ini, apakah gara-gara mencintai Nabi saya masuk neraka? Kan ada kan itu, kan? Pertanyaan, apakah gara-gara mencintai Nabi saya masuk neraka? Subhanallah, ini pertanyaan tidak bisa jawab saya itu. Orang mencintai Nabi tiba-tiba masuk neraka? Tidak mungkin. Cuman masalahnya mukhalafatus sunnah. Jawaban Sa'id waktu itu bukan karena salat. Salat itu yang paling dicintai Allah dari kita. Yang pertama dihisab itu salat. Kalau udah bagus salatnya, yang lain ibarat awak ya picam atoilanya, masukilah sodonya, kan itu kan. Karena memang bila salatnya baik, dipastikan amal yang lain ikut baik, kecuali sedikit-sedikit pelanggaran. Tapi kalau salatnya bagus, kalau ada masih amalan kita belum bagus yang lain, pastikan salatnya belum bagus, pastikan itu. Kalau masih belum baik di amalan lain, hampir dipastikan bahwa salatnya belum benar, atau belum khusyuk, atau belum ikhlas, dan sebagainya. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Ini yang pertama, bahwa Nabi SAW yang dilarang adalah mengeraskan suara karena mengganggu. Ada baca, tidak diingkari, berarti disyariatkan membaca. Yang kedua, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dilarang mengeraskan suara bagi makmum di rakaat imam, seperti yang dibuat bab seperti itu oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam syarah ini. Yang ketiga, ada masalah, apakah orang yang salat jahriyah, salat sir, ya, sama hukumnya dengan salat jahar? Tidak. Sebab salat jahar imam baca surat, kita tidak boleh baca surat, tapi di salat sir boleh. Apa sebab? Karena tidak ada yang didengar. Ini juga menjadi dalil. Sebagian ada yang menanyakan, apa dalilnya yang mendengar dengan membaca sama pahalanya? Itu ya, ada yang mengatakan, nanya gitu, bahwasanya sekarang kita katakan baca Al-Quran satu, yang lain mendengarkan ramai-ramai. Nah, kita katakan yang mendengar sama pahalanya dengan yang membaca tadi. Dalilnya banyak, diantaranya adalah man sallama al-imam fa qira'atul imam lahu qira'ah. Siapa yang salat bersama imam, bacaan imam itu sama dengan bacaannya. Jelas? Nah, sama dengan hadis zakatul janin zakatu ummi, yaitu menyembelih janin itu sudah include dalam menyembelih ibunya. Paham? Tidak paham dah. Masuk bab fikih nanti. Kalau bahas ke panjang lo jadilah. Ya tentulah lain mondang. Nah, artinya
ketika hewan yang kita sembelih ternyata hamil, atau mungkin karena tidak ada waktu lagi, karena kalau takut dia mati, dia dalam keadaan hamil. Nah, ketika kita sembelih, anak yang ada dalam kandungannya halal atau mesti disembelih lagi? Nah, tanya ke ulama fikih nanti ya. Ya, berdasarkan hadis tadi bahwa menyembelih ibunya sudah menghalalkannya. Sebab tidak mungkin lagi disembelih, dah mati dia. Kan gitu? Kan hidupnya tergantung sama ibunya. Kalau ibunya sudah disembelih, dah mati, kan ditunggu mati dulu baru dibelah kan? Masih hidup? Cucu bosok. Ini perlu percobaan, kan dah mati dia, karena ibunya yang tempat bergantung dia itu sudah mati. Maka cukup disembelih ibunya, anaknya halal dimakan. Cuman tolok tak tolok makan tu urusan lain. Itu kan kadang tak tolok makan kan, itu masalah lain. Halal tak ada? Halal. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Demikian pula bacaan imam adalah bacaan bagi yang mendengarkan. Maka mendengarkan bacaan Al-Quran itu mendapatkan pahala seperti orang yang membacanya. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa sallam. Wal qamat. Ini panjang loh jawaban loh. Maksudnya? Jadi imam. Yang baca siapa imam? Imam yang baca. Subhanallah. Ya. Hah? Mudallis. Termasuk kaji khusus, tidak bisa jawab kini lah. Jawab kini tak faham dulu. Ia termasuk pertanyaan pertama. Okay. Esok lah ya. Esok lah ya. Nah, sebab itu masalah khusus. Itu ada dalil ada. Tapi contoh apa? Esok lah bahas. Itu dilakukan Nabi SAW pada umumnya dalam. Iya, dia pelupa je ya. Memang datuk penuduh pagi ni. Nyenyo lupa, awak kecil lupa. Karena memang ada dari Nabi SAW, beliau ketika salat malam diikuti oleh sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengira Nabi selesai Al-Baqarah rukuk leh, alunjusan leh. Sampai dia berkata hatta hamamtu amrasu, sampai saya ingin melakukan perbuatan buruk. Apa itu? Meninggalkan salat tadi. Sudah Ali Imran alunjulah. Sudah itu An-Nisa. Enggak, An-Nisa. Selesai An-Nisa bau 5 juz raka'at. Itu ma marra bi ayati al-jannah illa wada'a. Wa ma marra ali ayatu tasbih illa yusabbih. Wa ma marra bi ayatil azab illa wa ta'awwaz. Nabi ketika membaca itu, setiap datang ayat tentang surga berdoanya, baca ayat tentang neraka minta ta'awuz dia, berlindung pada Allah. Berapa banyak ayat itu situ tuan-tuan. Jadi yang menyudahkan surat yang 3 atau 4 itu, 3 kan, Al-Baqarah, Ali Imran, Nisa, itulah ngegek lutut. Nggak ngegek lutut, nak patah lagi lah. Ditambah dengan doa setiap ayat tadi. Ma'asyiral kiram. Demikianlah panjangnya salat Nabi SAW. Kemudian rukuk sepanjang itu pula, atau qariban min dzalik, atau lebih mendekati. Ma'asyiral, syahid di situ riwayatnya dalam salat sunat. Adapun salat wajib, maka ambo minta undur lutut. Ambo alun tentu dalilnya lah di dalam salat wajib, apalagi sedang berjamaah. Yang diriwayatkan ada dalam salat sunat. Wallahu taala alam. Gitu ya. Ya, nanti kalau bos dan sabun insyaallah. Kalau enggak kau datuk bos tolong sabunkan dan. Nah, jadi riwayatnya dalam salat malam, karena salat malam tu lebih santai. Kalau salat fardu, Nabi SAW bil munasabah tu tiada tu tonyong jo lamo jadi dah. Nah, bil munasabah.
Kalau biasanya pada umumnya solat Nabi, kan Nabi katakan meringankan kan kalau jadi imam. Ya pada umumnya di solat zuhur dan asar itu biasanya ayat-ayatnya berkisar dari wadduha sampai an-nas. Pendek. Dengan tetap di rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Ditambah lagi kalau terdengar orang suara sendal di luar, Nabi sedang rukuk, dia tunggu orang tu masuk ke salat. Begitu. Jadi perhatiannya bukan pada orang salat saja, juga mempertimbangkan orang yang masih belum ikut salat supaya jangan terlambat. Jadi kalau nanti ada misalnya imam kita agak lambat dia rukuk, mungkin dia mendengar ada suara sendal. Awak tak dengar kan? Mungkin dia dengar, atau mungkin ada SMS masuk. Ada perasaannya bahwa ada yang mau masuk, maka dia tunggu ketika rukuk. Ini ketika rukuk. Sebaliknya pula, bila ada dalam solat ada orang anak kecil yang menangis, Nabi mempersingkat solatnya. Jadi makanya kaum muslimin dan muslimat, khusyuk itu tidak mesti hilang akal, apalagi jadi wali. Jelas tak? Ya, khusyuk itu tidak mesti hilang akal. Bukan berarti kita tidak tahu apa yang di sekeliling, tidak. Itu bukan syarat khusyuk. Karena Sayyidul Khasyi'in, Nabi yang paling khusyuk salatnya, dia tahu apa yang ada di sekelilingnya. Makanya jangan usahakan, tidak bisa khusyuk. Yang khusyuk itu adalah kita tak ingat kecuali apa yang dalam salat. Soal terdengar, tidak mungkin tak terdengar. Apalagi tak sekena titik gagak hitam depan gitu kan. Tak hajui imam gitu. Nah, ada gagak hitam lah. Berarti lah lama tak diubus. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi dalam solat benar. Nah, kemudian di solat maghrib dan isya itu biasanya qisarul mufassal. Itu surat-surat mufassal tapi yang bagian pendek-pendeknya. Seperti Al-Mursalat, Al-Insan, Al-Qiyamah dan sebagainya. Nah, di solat subuh memang agak panjang, itu tiwalul mufassal, yaitu surat mufassal yang panjang. Ini pada umumnya, jangan dipahami ini wajib, tidak. Ini pada umumnya. Sebab ada pula Nabi kadang-kadang salat maghrib rakaat pertama surat Al-A'raf sampai tamat 206 ayat. Pokoknya selesai salat maghrib ayat itu langsung azan isya. Itulah contoh ngaji awak dia tiba-tiba azan isya. Tapi kalau dibuat siko buat pengumuman mulama. Jadi ada dikisahkan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kan Imam Jami' Unaizah itu, beliau ketika mempraktikkan sunnah ini dia umumkan, kalau tidak salah 3 bulan dia umumkan di masjid beliau, di masjid-masjid yang ada di Buraidah itu, di Qasim, kemudian juga pokoknya di mana-mana diumumkan bahwa tanggal sekian bulan itu kami solat maghrib sambung maghrib isya membaca surat Al-A'raf di rakaat pertama. Siapa yang litak jangan salat di masjid kami. Siapa yang bau nikah jangan salat di masjid kami. Siapa yang punya urusan jangan salat masjid kami maghrib tu. Dia umumkan, lama umumannya. Ya kan, mesti dikasih tahu tu. Kalau sempatnya di masjid raya, sobang buat sekali jadi lah bang, tak apa. Tapi betul dah bang. Iya, betul dah nak lihat tolong kan melaksanakan sunnah itu. Sedih. Tapi buat pengumuman kawan tak cukup 3 bulan, 3 tahun pengumuman. La haula wala quwata illa billah. Jadi lah tu ya. Sedih tu dulu. Nah, terima kasih dan mohon maaf. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz.
Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.